Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang azan dan iqamat. Pembahasan pertama tentang azan. Definisi azan. Azan adalah pemberitahuan tibanya waktu sholat dengan menggunakan lafaz-lafaz khusus. Hukum-hukum seputar azan. Azan itu hukumnya wajib kifayah atas penduduk kota dan desa, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadaratis salatu falyu'adzin ahadukum wal ya'ummakum akbarukum." Apabila salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan dan hendaklah orang yang lebih tua dari kalian mengimami kalian. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Azan disunahkan bagi musafir dan orang-orang yang bermukim, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis salati farfa' sautaka bin nida'i fa innahu la yasma'u mada sautil muadzini jinnun wala insun wala syai'un illa syahidalahu yaumal qiyamah." Apabila kamu sedang menggembala kambingmu atau sedang berada di padang rumput, lalu kamu mengumandangkan azan untuk sholat, maka keraskanlah suara azanmu, karena tidak ada jin atau manusia atau sesuatu yang mendengar jangkauan suara muazin, melainkan dia menjadi saksi pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Ar-Rabi' bin Hubaib dalam musnadnya. Ketiga, bentuk lafaznya. Bentuk lafaz azan adalah sebagaimana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Mahzurah, yaitu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Jika azan subuh ditambahkan setelahnya as-salatu khairum minan naum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Abu Mahzurah berkata, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkanku azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beliau mengulangi kembali bacaan, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Apabila salat subuh, aku mengucapkan as-salatu khairum minan naum, as-salatu khairum minan naum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan disahihkannya. Selanjutnya, syarat-syarat seorang muazin. Sebaiknya seorang muazin adalah orang yang dapat dipercaya, keras suaranya, dan mengerti waktu-waktu sholat. Hendaknya azan dilakukan pada tempat yang tinggi seperti menara atau semisalnya. Memasukkan dua ujung jarinya ke dua telinganya, menoleh ke kanan dan kiri pada saat mengucapkan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, serta tidak mengambil upah dari azannya kecuali dari Baitul Mal atau bendahara negara atau badan wakaf. Pembahasan selanjutnya, iqamat. Hukum-hukum seputar iqamat.
Iqamat adalah sunnah yang wajib pada setiap 5 waktu sholat fardu, baik itu sholat hadir atau sholat yang telah lewat. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ma min salasatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihim sholatul jamaah illa istahwadha alaihim syaitanu fa'alaikum bil jamaah fa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyata." Tidaklah ada 3 orang dalam suatu kampung atau pedalaman yang tidak mendirikan sholat berjamaah di dalamnya, melainkan setan telah menguasai mereka. Maka dari itu hendaklah kalian berjamaah, karena serigala itu hanya menyantap kambing yang jauh dari kawanannya. Adapun dari riwayat Anas radhiyallahu anhu, Bilal menyuruh untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Muslim dalam As-Shalah. Selanjutnya, bentuk lafaz iqamah. Adapun bentuk lafaznya sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Zaid yang bermimpi tentang azan, yaitu Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Catatan, iqamat adalah wewenang seorang imam, maka seorang muazin tidak menegakkan iqamat kecuali ketika imam telah hadir dan dia mengizinkannya. Hal ini berdasarkan hadis al-muadzinu amlaku bil adzan wal imamu amlaku bil iqamah. Muazin itu lebih berkuasa untuk mengumandangkan azan dan imam itu lebih kuasa untuk menentukan waktu iqamah. Disebutkan oleh Ibnu Adi dalam kitab Al-Kamil Fid Du'afa, dan disebutkan Imam At-Tibrizi dalam kitab Mishkatul Masabih, dan disebutkan dalam kitab Kanzul Amal. Pembahasan selanjutnya, sunnah-sunnah dalam azan. Pertama, perlahan-lahan atau memanjangkan suara dalam azan dan bersegera dalam iqamat. Berdasarkan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Bilal, "Idza adzanta fatarassal wa idza aqamtu fahdur." Apabila kamu azan maka perlahanlah, dan apabila kamu iqamat maka percepatlah. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Al-Hakim. Kedua, makmum mengikuti bacaan muazin dengan pelan. Orang yang mendengar seruan azan maka hendaknya ia mengucapkan seperti yang diucapkan orang yang azan atau iqamat, kecuali lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka tidak mengikuti bacaannya tapi mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Juga lafaz qad qamatis shalah, maka dia mengucapkan aqamahallah wa adamaha. Berdasarkan riwayat Abu Daud bahwasanya Bilal menyerukan iqamat. Ketika mengucapkan qad qamatis shalah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan aqamahallahu wa adamaha. Juga berdasarkan riwayat Muslim bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulul muadzin, summa sallu alayya, fa innahu man shalla alayya marratan sallallahu alaihi biha 'ashran, summa sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannati la yanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa faman sa'alallah liya wal wasilata halat lahu asy-syafa'ah." Apabila kalian mendengar bacaan muazin maka ucapkanlah seperti yang diucapkannya, kemudian bersalawatlah kepadaku, karena barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali, niscaya Allah akan bersalawat atau memberikan rahmat kepadanya 10 kali. Kemudian mohonlah kepada Allah wasilah untukku, karena wasilah itu adalah kedudukan di surga, tidak pantas dimiliki kecuali bagi hamba Allah, dan aku berharap akulah yang menjadi pemiliknya. Maka barang siapa memohon wasilah untukku kepada Allah, dia pasti mendapat syafaat. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berdoa untuk mendapatkan kebaikan setelah azan. Berdasarkan riwayat Imam At-Tirmizi yang beliau hasankan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ad-du'a la yuraddu bainal azani wal iqamah. Doa yang dipanjatkan antara azan dan iqamah tidak akan tertolak. Hadis riwayat At-Tirmizi dan Ahmad. Setelah azan maghrib dikumandangkan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melantunkan doa, Allahumma hadza iqbalu lailik wa idbaru naharik wa aswatu du'atika faghfirli. Ya Allah, ini permulaan malammu dan akhir kepergian siangmu, serta suara-suara yang menyeru kepadamu, maka ampunilah aku. Hadis riwayat Abu Dawud, Al-Hakim, dan dia mensahihkannya.